Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran 5 dan 6, tematis 2B ya, subtema 4. Subtema 4 ini akan mencoba ya menyampaikan cerita tentang serigala dan monyet yang saling berbagi. Nah, antum bisa lihat di halaman 156. Kita simak dulu sebentar. Di sebuah hutan belantara, hiduplah seekor serigala yang sedang hamil tua. Pada saat ia berjalan menyusuri hutan, tiba-tiba terdengar bayi yang sedang menangis. Ketika serigala itu menghampiri, ternyata seekor anak monyet yang masih bayi. Karena ia merasa akan melahirkan, maka ia memutuskan untuk istirahat di tempat itu. Tak lama, serigala melahirkan 2 ekor bayi. Setelah melahirkan, serigala ingin kembali ke sarangnya. Meskipun demikian, induk serigala tidak ingin meninggalkan anak monyet sendirian. Induk serigala mengurus anak monyet itu bersama anak-anaknya. Serigala dan monyet saling mendiri. Mereka bermain dan mencari mangsa bersama. Pada suatu hari, saat mereka mencari mangsa yang jauh, tanpa disadari, satu dari anak serigala terpisah dan hilang entah kemana. Mereka berpikir bagaimana caranya menemukan anak serigala yang hilang. Karena anak monyet bisa memanjat, ia mencarinya sambil bergelantungan di atas pohon. Sementara anak serigala mulai mengendus-endus menggunakan penciuman yang tajam. Karena kerjasama keduanya, mereka berhasil menemukan anak serigala yang hilang. Anak serigala yang hilang terperosok ke dalam lubang terperangkap yang dibuat oleh para pemburu. Untuk menolong saudaranya, monyet membuat tali yang terbuat dari kulit pohon. Dimasukkannya tali tersebut ke dalam lubang. Anak serigala yang lain menarik anak serigala yang lemas dari dalam lubang, minum untuk saudaranya. Tidak berapa lama setelah itu, anak serigala pun kembali segar. Kedua anak serigala berterima kasih kepada monyet. Mereka bertiga kemudian pun pulang ke sarang menemui induk serigala. Nah, dari cerita tersebut ya, antum bisa bisa tahu ya isi ceritanya. Isi ceritanya itu tentang apa? Tentang serigala dan monyet yang saling berbagi. Karena apa? Karena monyet merasa sudah ditolong oleh saudaranya, yaitu serigala ya. Jadi mereka bisa saling berbagi, bisa saling menolong. Itu inti dari ceritanya ya. Antum juga bisa sama, bisa saling tolong menolong sesama saudara ya. Bukan hanya saudara kandung, tapi dengan saudara siapapun. Karena apa? Karena kita sebagai seorang muslim, dan muslim itu bersaudara ya. Kita lanjut. Berikutnya ya, di sini ada masih, kita lanjut ya. Sesampai di sarang, mereka mendapati induk serigala berjalan ke sana dan kemari dengan gelisah. Kedua anak serigala itu pun menceritakan peristiwa yang mereka alami. Induk serigala terharu dan berterima kasih kepada monyet. Ia juga tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena anak-anaknya selamat. Nah, kita dari cerita yang disampaikan tadi ya, walaupun ada perbedaan ya antara monyet dan serigala, walaupun mereka bukan saudara kandung, tetapi mereka bisa erat bersaudara ya, karena saling menolong. Monyet menolong serigala dan serigala pun menolong monyet untuk dibesarkan ya. Dan tak lupa, apa sih yang sebenarnya yang harus kita lakukan? Mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Karena kita dilahirkan ke dunia ini ya untuk beribadah kepada Allah, untuk saling apa? Saling bersaudara ya, saling apa? Saling berbagi ya, berbagi dengan hal-hal yang baik ya tentunya. Nah, halaman 158 di situ antum bisa menyelesaikan permasalahan berikut. Berdasar cerita ya, serigala dan monyet saling berbagi. Siapa saja sih tokoh dalam cerita tersebut? Tentunya kalau antum baca dari awal, antum sudah tahu bahwa tokoh dalam cerita tersebut adalah serigala dan monyet ya. Yang kedua apa? Mengapa anak monyet tinggal bersama serigala? Kenapa anak monyetnya tinggal bersama serigala? Karena monyet diasuh oleh serigala ya. Jadi monyet itu diasuh oleh serigala ya, karena tidak punya orang tua. Kemudian yang nomor 3, bagaimana cara anak monyet menolong anak serigala yang terjebak di dalam lubang? Nah, caranya bagaimana si anak monyet tersebut? Anak monyet tersebut mencari atau membuat sebuah tali untuk dimasukkan ke dalam lubang sehingga anak serigala dapat keluar dari lubang jebakan pemburu ya. Nah, di sini di nomor berikutnya uraikan dengan singkat yang dimaksud serigala dan monyet berbagi. Nah, yang dimaksud dengan serigala dan monyet berbagi ini adalah yang pertama, kita harus apa? Saling berbagi. Yang kedua, tidak boleh saling bermusuhan ya. Karena walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap bersaudara. Ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Muslim itu semuanya dari Indonesia ataupun seluruh dunia itu bersaudara ya. Nah, di halaman berikutnya ya, di situ ada tentang apa? Tentang kosakata. Nah, kosakata nanti bisa antum temukan banyak hal ya. Nanti di situ antum juga bisa tulis maknanya apa saja. Kosakatanya apa? Yang baru antum lihat di situ banyak ya. Ada yang menyusuri. Menyusuri itu apa? Menyusuri itu mencari ya, berjalan di menyusuri ya. Menyusuri itu berjalan terus dengan teliti di hutan. Kemudian di sini ada kata apalagi? Dewasa. Nah, dewasa ini tumbuh apa? Tumbuh menjadi besar ya, atau dari anak-anak hingga dewasa. Kemudian ada di sini kata bergelantungan. Nah, bergelantungan itu apa? Bisa manjat ya, manjat-manjat, bergelantungan atau berayun di atas pohon ya. Kalau penciumannya yang tajam ini jadi menggunakan hidung untuk mengendus sesuatu. Sama halnya dengan mengendus-endus itu mencium sesuatu ya. Jadi antum nanti bisa kerjakan di situ. Kemudian sebutkan benda yang dapat antum temukan dalam bacaan serigala dan monyet saling berbagi ya. Bendanya apa saja di situ? Ada tali, kemudian apa lagi? Pohon, apalagi situ banyak ya. Penciuman bukan ya. Situ ada apa lagi? Banyak ya, ada pohon, ada tali dan hal-hal lain yang bisa antum ketahui dalam cerita tersebut. Nah, pada halaman 159 di sini ada tentang permainan bermain ranjau darat. Nah, bermain ranjau darat ini tentunya harus di lapangan dan menggunakan lapangan yang besar karena menggunakan anggota kelompok yang besar pula ya. Nah, kita lanjut. Nah, di halaman 160 ini antum bisa isi
Nomor satu di sini, bagaimana perasaan antum setelah memainkan permainan tersebut? Nah, kalau misalkan antum suka bermain, bagaimana perasaan antum kalau memainkan permainan ranjau darat? Kemudian, apa akibatnya jika antum tidak mengikuti aturan permainan? Maka antum akan celaka, ya. Jadi setiap permainan itu harus dengan aturannya. Kemudian, siapa yang harus mematuhi aturan sebuah permainan? Siapa sih yang harus mematuhi? Ya kita semua yang bermain. Nah, di sini ada pernyataan, berilah tanda pada kolom yang sesuai. Pernyataannya yang pertama, berenang di pantai yang ombaknya besar. Nah, boleh apa tidak boleh nih? Nah, kalau misalkan di sini berenang di pantai yang ombaknya besar, berarti tidak boleh dilakukan. Karena apa? Bahaya buat antum. Kemudian, membuang sampah sembarangan boleh apa tidak? Tidak boleh, ya. Yang ketiga, membawa makan dan minuman di tempat yang dilarang. Nah, kalau tempat itu dilarang untuk membawa makan dan minuman, berarti tidak boleh. Saat misalkan antum mau masuk ke tempat wisata, ternyata di situ ada tulisan tidak boleh membawa makanan dan minuman. Nah, berarti antum tidak boleh memasukkan makanan di situ. Kemudian, merusak sarana di tempat wisata. Nah, apa sih sarana? Sarana itu alat yang disediakan atau alat yang ada di tempat wisata tersebut. Jadi antum tidak boleh merusaknya. Yang kelima, makan di tempat yang telah disediakan. Boleh apa tidak? Ya, boleh, ya, karena makan di tempat yang telah disediakan, ya. Kecuali tadi tidak boleh membawa makanan yang dilarang. Wahana. Nah, wahana ini tempat bermain atau taman untuk naik gajah. Kemudian, benda apa saja sih yang bisa antum temukan dalam bacaan tersebut? Ya, banyak sekali, ya, benda-benda yang bisa antum temukan di saat bermain, ya. Kalau di ini ada berapa misalkan saja, ya. Kemudian tempat antri, ya. Nah, itu bisa menggunakan apa? Biasanya tempat antriannya dipagari oleh besi, ya. Simak sebentar. Ketika bermain di tempat naik gajah, setiap pengunjung harus antri. Jumlah pengunjung yang membeli tiket naik gajah berjumlah 150 orang. Ada 3 gajah di wahana naik gajah. Karena jumlah pengunjung banyak, maka dibagi menjadi 2 sesi. Berapa jumlah orang yang bisa naik setiap gajah dalam setiap sesi? Nah, penyelesaiannya seperti apa? Yang pertama, kita cari dulu jumlah pengunjung. Nah, jumlah pengunjung ini berapa? 150 orang. Kemudian, jumlah sesi. Berapa sesi sih kita bermain gajah? Nah, 2 sesi. Kemudian, jumlah gajahnya ada berapa? Ada 3 ekor. Nah, kita jumlahkan dulu yang pertama. Jumlah orang yang bisa naik setiap gajah dalam setiap sesi adalah berapa? 150 orang dibagi 2 sesi, kemudian dibagi lagi 3 ekor. Jadi, apa yang harus diselesaikan? Yang pertama, 150 dulu dibagi 2. Ya, 150 dibagi 2, hasilnya 75. Nah, setelah dapat hasilnya 75, kan harus dibagi lagi 3 ekor. Berarti 75 dibagi 3 sama dengan 25. Jadi, jumlah orang yang bisa naik setiap gajah dalam setiap sesi berjumlah 25 orang, ya. Nah, di halaman 163 juga ada contoh penyelesaian, ya. Di sini coba kita baca. Jumlah tiket yang terjual dalam 1 bulan sebanyak 240 tiket. Jika 1 bulan ada 30 hari, berapa tiket yang terjual setiap hari? Nah, di sini ada 240 tiket. Kemudian ada 1 bulan. Kemudian ada 30 hari. Nah, berarti mana dulu yang dijumlahkan? 230, ya. Kemudian berapa? 30 hari.
Berarti 240 dibagi 30 berapa? Bisa nggak ya? 240 dibagi 30, kemudian dibagi 1. Itu bisa. Kemudian yang kedua, ada 160 rusa di kebun binatang. Rusa-rusa tersebut ditempatkan di 4 kandang sama banyaknya. Di setiap kandang terdapat 4 tempat makan rusa. Saat makan tiba, berapa jumlah rusa di setiap tempat makan? Nah, tadi kita cari dulu. Ya, di sini ada jumlah rusaknya ada 160. Kemudian di tiap kandangnya ada berapa ekor? 4 4 kandang, ya. Ditempatkan di 4 kandang, ya. Kemudian tempat makannya ada berapa? Ada 4. Berarti caranya bagaimana? 160 dibagi 4 terlebih dahulu berapa? Ya. Nah, kalau misalkan angkanya lebih besar, bisa antum coret dulu angka 0 bisa biar bisa lebih mudah. 16 dibagi 4 berapa? 4, ya. Berarti tinggal dikasih 0. 160 dibagi 4 berarti berapa? 40, ya. Atau berapa? 30. Nah, pokoknya 160 dibagi 4 hasilnya berapa? 40 kali 4 16, 160, ya. Kemudian dibagi lagi 4. Berarti sisanya 10. Jadi jumlah rusa di setiap tempat makan itu ada 10 rusa, ya. Kemudian di sini di halaman masih di halaman 163 tentang soal, ya. Di sini ada soal nomor 1 sampai 10. Di sini ada 90 dibagi 3 dibagi 5. Berarti 90 dulu dibagi 3 berapa? 9 dibagi 3 berarti 30, ya. 30 kemudian dibagi lagi 5. Berapa? Tinggal antum kurangi. 30 dikurangi 5, ya, sama dengan 25. 25 dikurangi 5 lagi sama dengan 20. 20 dikurangi 5 lagi 15. 15 dikurangi lagi 10. 10 dikurangi 5 lagi 5. 5 dikurangi 5 0. Berarti tinggal antum hitung jumlahnya. 5-nya, angka 5-nya ada berapa? Ada berapa? Ada 6, ya. Atau bisa dikalikan 5 dikali 3, ya. Itu nggak bisa, tapi harus 30 dibagi 5 baru bisa, ya. Kemudian 112 di sini dibagi 8 dulu baru dibagi 7. Terus hasilnya seperti itu, ya. Nanti antum setelah dikerjakan bisa kirim ke guru kelasnya masing-masing, ya. Nah, di sini juga ada percakapan antara Ayu dan ketiga sahabatnya, ya. Tadi kita sudah peragakan di tempat home visit, ya. Jadi di situ tadi ada Ayu, Rio, kemudian Wira dan Dion, ya. Mereka bercakap-cakap tentang kebun binatang, ya. Nah, di situ bisa antum ketahui bahwa semua tempat wisata itu punya aturannya masing-masing. Nah, ya, pembelajaran kita hari ini telah selesai untuk subtema 4 tematik 2A. Tugas antum adalah menyelesaikan beberapa soal yang ada di halaman 163 dan 165. Tugas kedua adalah halaman 166 dan 167. Jika sudah dikerjakan, antum boleh kirimkan foto jawaban di buku tematisnya ke guru kelasnya masing-masing. Semoga antum semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa berdoa, ya, agar kita semua diberi kelapangan serta sehat selalu, ya. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.